Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dika Nur Akila Rizky. Saya dari 3PIF dengan NIM 2241104022448. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama, ada pengertian Qawaidul Fiqhiyah. Apa sih itu Qawaidul Fiqhiyah? Qawaid secara etimologi berarti asas atau dasar dan fondasi. Sedangkan fikih dapat diartikan sebagai kejenisan atau pengelompokan. Jadi, qawaid fikih dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Sedangkan menurut Mustafa Az-Zarqa, qawaid fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara. Yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Sedangkan menurut At-Tafzani, beliau mengatakan bahwa qawaid fiqhiyah adalah suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasikan hukum-hukum bagian tersebut darinya. Nah, menurut Ali Ahmad An-Nadwi, qawaid fiqhiyah adalah dasar fikih yang bersifat menyeluruh yang mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang termasuk di dalam ruang lingkupnya. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa qawaid fiqhiyah pada hakikatnya adalah sekumpulan-sekumpulan kaidah fikih yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Ya, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan dan masa pembukuan. Periode perkembangan dan pembukuan masa ini dimulai pada abad ke-4 sampai ke-13 Hijriah atau 10 sampai 19 Masehi, ditandai dengan lahirnya kompilasi hukum Islam pada masa Turki Utsmani. Dalam Tarikh Tasyri disebutkan bahwa masa ini termasuk masa taklid. Periode taklid lahir sejak pertengahan abad ke-4, bertepatan setelah terbentuknya Al-Madzhab atau Al-Arba'ah sampai pada pertengahan abad ke-7. Perkembangan ilmu dalam berbagai bidang telah mengalami tahap kejayaannya, ditandai dengan lahirnya berbagai pemikiran ilmu, rumusan metode ijtihad, pembukuan kitab-kitab, perbincangan, dan pengajaran di berbagai tingkat. Di samping itu, para imam mujtahid mampu memengaruhi pemikirannya kepada murid-muridnya yang pada akhirnya mereka itu membentuk mazhab-mazhab tersendiri. Dan selain itu, muncul juga ta'assub antara masing-masing golongan di mana setiap muslim diharuskan mengikuti mazhab fikih yang telah ada di kawasan mereka berada. Perkembangan ilmu-ilmu fikih pun akhirnya mulai terhenti. Ulama-ulama pada waktu itu sudah merasa cukup dengan berpegang pada karya-karya mazhab yang sudah ada. Mereka membatasi ijtihad hanya pada persoalan-persoalan furu' atau cabang. Setelah jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi, ulama-ulama fikih mazhab Sunni sepakat menutup ijtihad karena dikhawatirkan munculnya perselisihan pendapat yang semakin meruncing. Dan akhirnya mereka pun merasa puas dengan eksistensi 4 mazhab yang terkenal itu saja. Pada masa itulah terjadi persaingan kekuatan politik dan pertentangan yang berlarut-larut antara umat Islam yang berujung pada jatuhnya kekuasaan Daulah Abbasiyah atau runtuhnya Baghdad ke tangan kekuasaan Hulagu Khan. Situasi itu mempengaruhi perkembangan ilmu fikih sehingga terjadi kemunduran yang terus-menerus dari prestasi kegemilangan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dorongan dari pemegang otoritas politik tidak banyak diperoleh dari para khalifah Bani Abbas. Stabilitas politik yang tidak mantap menyebabkan para sultan dan gubernur tidak memberi perhatian dan kesempatan terhadap perkembangan ilmu fikih yang tidak semazhab dengan mazhab yang dianut pemerintah. Dan pada kondisi semacam ini dapat dikatakan bahwa situasi politik turut memberikan implikasi kepada para ahli fikih
untuk berpikir hanya pada kerangka mazhabnya masing-masing, sehingga ta'assub atau fanatisme antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i semakin memuncak. Pandangan yang bersifat teori tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa hampir seluruh bidang hukum positif telah dibakukan menurut standar keagamaan dan etika sesuai dengan syariah oleh masing-masing mazhab. Dan para fuqaha pada periode ini kehilangan dorongan untuk mengembangkan penalaran dan merasa cukup dengan apa yang sudah mereka kumpulkan, seperti karya-karya mazhab yang telah ada serta membatasi ijtihad hanya pada soal-soal furu' atau cabang belaka. Mereka bersepakat untuk menutup pintu jihad atau pertimbangan hanya karena rasa kekhawatiran tumbuhnya perselisihan pendapat antara mazhab Sunni. Dengan demikian, secara berangsur-angsur kedudukan ijtihad dalam metodologi perumusan hukum makin lama makin menurun, sampai akhirnya seolah-olah ijtihad kehilangan sama sekali kedudukannya dalam perumusan hukum, sehingga muncul kesan bahwa aktivitas ijtihad sudah tertutup. Kemudian peradaban bangsa Arab mulai menurun dan secara perlahan mengalami kemunduran hingga akhirnya mengalami kemerosotan pada semua bidang. Meskipun ijtihad tidak gencar digalakkan atau bahkan bisa dikatakan tertutup, namun aktivitas penulisan usul fikih dan kaidah fikih mengalami peningkatan. Oleh sebab itulah pada masa ini dapat dikatakan masa keemasan penulisan fikih dan kaidah fikih. Para fuqaha pada masa ini mulai menyusun fikih dalam formula baru yang memiliki rumusan sistematik dan ilmiah. Cara penulisannya pun sangat berbeda dengan masa sebelumnya karena pada masa ini penulisan dimulai dengan pernyataan umum atau kaidah-kaidah, kemudian disertakan penulisan cabang atau furu' sebagaimana kitab Al-Asbah yang An-Nazir yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Suyuti. Masa keemasan pembukaan kaidah-kaidah fikih terjadi pada abad 8 Hijriah. Pada abad ini banyak muncul kitab-kitab kaidah terutama di kalangan ulama Syafi'iyah. Dan yang selanjutnya yaitu 5 kaidah-kaidah asasiyah. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung pada niatnya. Kaidah ini memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut, semua itu digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunahkan atau yang dibolehkan atau agama, atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah tetapi semata-mata karena kebiasaannya saja. Dengan kata lain, niat atau motif yang ada di dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang ia lakukan. Berdasarkan kaidah tersebut, baik pahala maupun dosa sangat bergantung pada niat seseorang. Dan ulama fikih itu sepakat bahwa apabila seseorang berniat akan melakukan sesuatu perbuatan baik namun belum mampu untuk menunaikannya disebabkan sebuah masyaqqah atau keadaan tertentu, maka ia akan tetap mendapatkan pahala. Dalam konteks lain, ulama fikih juga bersepakat bahwa seseorang akan mendapat dosa jika salah dalam niatnya. Misalnya, apabila ada orang yang berkunjung ke rumah saudaranya, lalu orang tersebut mengobrol dengan saudaranya, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah. Apabila berkunjungnya ke rumah saudara itu, ia niatkan untuk bersilaturahmi. Namun, apabila ia berkunjung ke rumah saudaranya dengan niat untuk menggunjing,
orang lain, maka ia dan saudaranya akan mendapat dosa. Oleh karena itu, sebaiknya melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam bidang ubudiyah, yaitu ketika misalnya dalam sholat tidak disyaratkan niat menyebutkan jumlah rakaat, maka bila seorang muslim berniat melaksanakan sholat maghrib 4 rakaat tetapi ia tetap dalam melaksanakan 3 rakaat, maka sholatnya itu tetap sah-sah saja. Yang kedua ada di bidang muamalah. Contohnya, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukanlah hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya. Yang ketiga yaitu pada bidang siasah. Seseorang yang memberikan materi tentang tahapan pemilihan umum. Pertama, ia mengajari panitia lain yang tidak mengerti tentang apa saja tahapan-tahapan pemilihan umum. Dalam hal ini, ia mengajari panitia tersebut dengan niat karena Allah dan berniat untuk membagi ilmunya kepada panitia lain. Maka dengan niatnya tersebut, ia mendapatkan pahala. Sedangkan yang kedua, ia mengajari panitia tersebut hanya karena ingin mendapatkan imbalan dan hanya karena menjalankan tugasnya saja. Maka dalam hal ini ia tidak berniat karena Allah dan karena itulah ia tidak mendapatkan pahala. Yang keempat itu dalam bidang jinayah, contohnya yaitu barang siapa berniat menghozob atau merampas harta milik orang lain, lalu ia urungkan melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai penghozob atau perampas dan tidak dikenai kewajiban mengganti. Meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat ingin merampas harta yang sudah ia inginkan. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Kaidah ini yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-keraguan yang muncul di kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan itu tidak bisa akan menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak yaitu tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan. Baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukur pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat. Makanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keraguan-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan. Sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya itu tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah ada yakinnya atau yang sudah diyakini. Contohnya yaitu yang pertama dalam bidang ubudiyah. Apabila seorang sedang melakukan sholat isya, kemudian dia ragu apakah sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka ambillah yang lebih yakin, yaitu 3 rakaat. Tetapi sebelum salam, hendaknya dia melakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu dalam bidang muamalah. Contoh dari kaidah ini yaitu misalnya apabila seorang hakim menghadapi perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara seorang debitur dan kreditur, di mana debitur mengatakan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada si kreditur. Namun, kreditur menolak perkataan si debitur tersebut yang dikuatkan dengan sumpah. Maka berdasarkan kaidah ini, seorang hakim harusnya menetapkan bahwa hutang tersebut masih ada atau belum lunas. Sebab yang demikian inilah yang telah diyakini adanya. Keputusan ini dapat berubah manakala ada bukti-bukti lain yang meyakinkan yang mengatakan bahwa hutang tersebut sudah lunas. Yang ketiga yaitu dalam bidang siasah. Contohnya yaitu Komisi Pemilihan Hukum Daerah menyatakan bahwa Pak Ridwan menang dalam pemilihan dan Pak Ahmad yang kalah. Kemudian Pak Ahmad mengajukan gugatan bahwa seharusnya Pak Ridwan yang kalah dan Pak Ahmad yang menang.
Alasannya karena adanya kecurangan. Maka dalam hal ini yang menyakitkan adalah bahwa telah terjadi pemilihan umum dan Pak Ridwan yang menang, kecuali jika Pak Ahmad memberikan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pula bahwa dia yang menang. Yang keempat yaitu dalam bidang jinayah. Apabila seorang menyangka kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan. Yang selanjutnya yaitu kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Macam-macam kesulitan yang dapat membawa kemudahan yaitu dalam perjalanan, sakit, keadaan terpaksa, lupa, ketidaktahuan, sesuatu yang sulit dihindari, dan juga tidak mampu untuk bertindak hukum. Kesulitan dibagi menjadi tiga, yaitu al-masyaqqah al-azimah atau kesulitan yang berat, dan yang kedua al-masyaqqah al-mutawassithah, kesulitan yang pertengahan atau tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Yang ketiga al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang ringan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama dalam bidang ubudiyah. Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholatnya itu bisa dengan berbaring dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. Yang kedua dalam bidang muamalah, jual beli online. Seiring dengan perkembangnya teknologi yang semakin canggih, membuat seseorang itu lebih mudah dalam bertransaksi, termasuk jual beli melalui internet. Dahulu, sebelum adanya internet, kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan adanya pertemuan pelaku ekonomi secara langsung. Konsumen yang ingin membeli suatu barang dapat mendatangi toko untuk melihat kondisi fisik dari barang yang akan dibeli. Begitu juga dengan proses transaksinya itu dilakukan dengan kontak secara fisik atau bahkan dengan cara tawar-menawar di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Akan tetapi dengan adanya internet menciptakan perubahan dalam dunia dagang itu menjadi lebih mudah dan modern. Pelaku ekonomi tidak harus bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan transaksi. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan barang akan tiba di lokasi si pembeli tanpa harus bersusah payah mendatangi toko lagi. Karena hal ini merupakan salah satu asas yang harus ada dalam muamalah, yakni saling rela atau antara din. Yang ketiga yaitu bidang siasah, transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini tentunya sangat rumit bagi panitia penyelenggara mulai tahap persiapan hingga pengumuman ditetapkannya seorang kepala daerah terpilih. Namun, di sisi lain masyarakat akan mengetahui proses tersebut mulai awal hingga akhir dengan harapan tidak adanya kecurangan dalam proses pemilihan. Yang keempat yaitu bidang jinayah. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan tanpa kesengajaan, maka karib kerabat orang yang melakukan pembunuhan tersebut menanggung pembayaran diat atau denda yang harus dibayarkan kepada keluarga si korban. Karena hal ini itu pelaku pembunuhan tersebut tidak sengaja melakukan pembunuhan sehingga ia mempunyai uzur, maka merupakan hal yang layak jika karib kerabat si pembunuh tersebut menanggung pembayaran diat tersebut tanpa memberatkan mereka, yaitu dengan membagi diat tersebut sesuai kadar kekayaan masing-masing, dan pembayaran tersebut diberi tenggang waktu selama 3 tahun. Adapun jika pembunuh tersebut termasuk orang yang berkecukupan dalam harta, apakah ia turut menanggung pembayaran diat tersebut ataukah tidak? Maka dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan antara para ulama. Yang selanjutnya yaitu kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu itu memiliki
memiliki pengertian bahwa kemudorotan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya itu hendaknya dihilangkan. Izzuddin Ibnu Abdus Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudorotan atau setidaknya meringankannya. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang ubudiyah, yaitu seseorang dibolehkan bertayamum jika tidak mungkin menggunakan air karena sakit atau kedinginan yang dapat membinasakan jiwa. Selama itu, ia boleh bertayamum. Bila telah memungkinkan memakai air, maka tayamumnya itu batal sebab dorornya itu telah hilang. Yang kedua yaitu bidang muamalah. Seseorang dilarang menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat pada saat murah dan menjualnya ketika barang-barang tersebut harganya mahal. Dampak dari hal tersebut, barang-barang kebutuhan pokok menjadi langka dan akan menjadi kenaikan harga di mana-mana, sehingga seseorang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu untuk menjangkaunya. Hal ini dilarang karena dapat menyebabkan kemudorotan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu dalam bidang siasah. Korupsi di suatu negara. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dalam memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka sebagai wakil rakyat, tentu akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Sebagai contoh dalam bidang hukum, sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum serta hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan serta hilangnya nilai moralitas dalam kegiatan usaha yang merugikan pengusaha menengah dan kecil. Oleh karena itu, dampak dari korupsi ini dapat menyebabkan berbagai kemadorotan yang harus dihilangkan dengan berbagai macam cara pemberantasan korupsi. Yang keempat yaitu bidang jinayah. Adanya larangan membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemadorotan. Kaidah yang kelima yaitu al-'adatu muhakkamatun, yaitu kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syar'i. Namun, ketika semua adat bisa dijadikan pijakan hukum, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dalam bidang ubudiyah, yaitu tentang waktu membaca zikir pagi dan petang. Waktu pagi dan petang tidak ada penjelasannya secara tegas di dalam syariat. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa bahasa atau urf, di mana para ulama mengatakan bahwa waktu pagi itu sejak setelah subuh sampai sebelum zuhur, dan waktu petang itu setelah asar sampai malam. Dan yang kedua yaitu bidang muamalah. Contoh kaidah ini tentang bunga bank. Dalam pembahasan terkait bunga bank di sini terdapat khilaf. Ada yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba dan ada pula yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba sebab bunga bank merupakan biaya administrasi dan itu sudah menjadi adat yang telah disepakati baik bank domestik maupun internasional. Walaupun demikian,
Para ulama itu sepakat bahwa riba itu hukumnya tetap haram, serta keharamannya itu bersifat taufiqi ataupun istihadi. Yang ketiga yaitu bidang siasah, pemilihan kepala desa atau kepala daerah antara dua orang salon. Salon tersebut antara lain Bakar dan Umar. Pada saat pemilihan, Bakar memberi uang 100.000, begitu juga Umar kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini tergolong adat, bukan suap. Pemberian uang tersebut merupakan ganti atas upah kerja, bukan berarti hal ini dibiarkan, akan tetapi harus dihapuskan secara perlahan. Dan yang keempat yaitu bidang jinayah. Dalam hal ini sebagaimana hukum Islam yang menjadi adat masyarakat Aceh, apabila terjadi kholwat ataupun perzinahan, maka pelaku keduanya akan dicambuk dan diarak keliling kampung sebagai pelajaran bahwa ini perbuatan yang tidak patut ditiru. Maka pemerintah tidak boleh melarangnya karena ini sudah menjadi adat yang berkembang di masyarakat tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.